Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat berjumpa kembali dengan saya Heni Sulistiani di mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang literatur review, di mana pada video sebelumnya saya membahas tentang paham konsep dasar masalah penelitian. Setelah kita merumuskan permasalahan penelitian, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber pustaka dan melakukan literatur review. Kenapa sih kita harus paham tentang literatur review dan kenapa kita harus membuat literatur review? Tentu saja ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kita harus repot-repot mencari sumber pustaka, kemudian menganalisisnya, sampai dengan menarik kesimpulan. Ada beberapa hal yang menjadikan literatur review itu penting. Antara lain, yang pertama, untuk membedakan apa yang telah dilakukan oleh orang lain dan apa yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, untuk menemukan variabel-variabel yang penting dan relevan dengan topik penelitian yang akan kita angkat. Kemudian yang ketiga, untuk memformulasikan dan juga memperoleh suatu pandangan ataupun gagasan dan juga ide baru untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan literatur review secara efektif dan dilakukan dengan baik akan menciptakan dasar yang kuat dalam memajukan ilmu pengetahuan serta dapat memfasilitasi dilakukannya pengembangan teori menurut Webster dan Watson pada tahun 2002. Kemudian yang terakhir, literatur review juga dapat digunakan untuk membantu dalam memberikan gambaran umum terkait bidang-bidang penelitian yang berbeda dan juga interdisipliner. Kemudian landasan teoritis ini penting artinya bagi seorang peneliti, karena penelaahan kepustakaan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Literatur review itu pasti akan dilakukan. Misalnya, ketika akan memahami suatu topik penelitian baru, mengikuti tren penelitian baru dan memahami state of the art penelitian dari suatu topik penelitian. Namun, sayangnya, literatur review sering diartikan dengan sederhana, yaitu hanya membaca literatur ilmiah saja. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Literatur review tidak hanya bermakna untuk membaca literatur, tapi lebih ke arah melakukan evaluasi secara mendalam dan juga kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Tentunya topik ini harus yang berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian literatur review yang baik ini adalah yang melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu paper ilmiah atau dari artikel-artikel ilmiah. Artikel yang kita telaah itu juga harus bersifat relevan, mutakhir, yaitu adalah yang 3 tahun terakhir dan juga memadai dengan topik penelitian yang akan kita bahas. Kemudian literatur review ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan juga mereview literatur dari berbagai macam sumber. Literatur review ini juga bisa berisikan ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis dari beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain ini dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis atau bukan berasal dari ide pemikiran kita sendiri, ini harus disebutkan sumbernya. Dan tata caranya mengacu pada sumber pustaka mengikuti kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan literatur review itu untuk apa sih? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti.
Tujuan yang kedua yaitu teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan atau yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya, ini merupakan tujuan dari literatur review yang ketiga. Kemudian selanjutnya, kegiatan literatur review ini tidak hanya sekedar mengambil teori dengan cara mengcopy paste dari sumber pustaka. Tapi literatur review harus melakukan yang pertama, analisis. Jadi sumber-sumber pustaka yang sudah kita kumpulkan ini harus dibaca dan dianalisis. Mulai dari permasalahan, metode yang digunakan sampai dengan hasil penelitian. Kemudian yang kedua adalah sintesis, di mana kita harus memformulasikan apa perbedaan ataupun apa kesamaan dari peneliti yang sudah dilakukan atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan. Setelah kita melakukan analisis dan juga memformulasikan, kemudian adalah melakukan ringkasan atau melakukan resume. Dan yang terakhir ini adalah membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan gap penelitian yang nantinya akan menjadi keterbaruan bagi peneliti yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya, bagaimana sih kriteria dari pemilihan sumber pustaka agar bisa dijadikan sebagai literatur review? Yang pertama, ketepatan. Literatur review yang kita gunakan harus tepat. Kemudian yang kedua, kejelasan. Semua informasi yang ada dalam sumber pustaka harus jelas. Seperti permasalahannya jelas, metodenya jelas, sampai dengan hasilnya. Kemudian, kriteria yang berikutnya adalah artikel ilmiah harus empiris atau alamiah. Kemudian kemutahiran, nah minimal referensi yang digunakan atau sumber pustaka yang digunakan 3 tahun terakhir, itu paling bagus. Kalaupun maksimal tidak ada, ya 5 tahun terakhir. Kemudian relevansi, relevan antara topik yang kita bahas dengan sumber-sumber pustaka yang kita cari. Kemudian organisasi, struktur dari artikel ilmiah itu sangat jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan. Kemudian yang terakhir atau kriteria yang terakhir yaitu meyakinkan, di mana dalam artikel penelitian tersebut penulis meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian tersebut adalah benar. Kemudian langkah seperti apa yang harus dilakukan dalam literatur review? Yang pertama adalah kita harus memformulasikan permasalahan terlebih dahulu. Setelah kita ketemu permasalahannya apa yang mau dibahas, baru kita melakukan pencarian sumber pustaka atau pencarian literatur. Setelah kita dapatkan literatur dengan beberapa kriteria yang disebutkan sebelumnya, kemudian kita melakukan evaluasi data. Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan analisis dan menginterpretasikan hasil dari yang sudah kita baca dari artikel-artikel penelitian. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah dengan mencari kesamaan. Apa sih persamaan dari penelitian yang akan kita lakukan atau permasalahan penelitian yang kita lakukan dengan permasalahan terdahulu atau yang pernah dilakukan orang terdahulu? Kita cari kesamaannya, kemudian berikutnya mencari ketidaksamaan atau mencari perbedaan permasalahan penelitian yang akan kita angkat dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Inilah nanti yang akan menjadikan perbedaan penelitian yang akan kita usung atau yang akan kita teliti. Kemudian berikutnya memberikan pandangan.
Jadi, dalam melakukan literatur review, kita harus memberikan pandangan bagaimana mereka melakukan atau menyelesaikan permasalahan yang mereka buat. Kemudian, yang keempat adalah melakukan perbandingan, dan yang terakhir adalah meringkas atau membuat resume. Kemudian, menurut Lucido dan kawan-kawan pada tahun 2020, bahwa sumber-sumber pustaka itu bisa terdiri dari beberapa buku atau beberapa laporan-laporan. Di antaranya, yang pertama bisa berasal dari laporan resmi pemerintah. Kemudian, proceeding dan makalah konferensi. Kemudian, buku-buku referensi dan rujukan. Kemudian, majalah dan surat kabar. Kemudian laporan tesis dan disertasi, kemudian buku-buku yang terbit secara umum, kemudian website, dan ada sumber dari perorangan yang berupa informasi dari hasil wawancara ataupun catatan dalam kuliah. Kemudian, literatur review itu sendiri memiliki banyak jenis dan juga metode. Nah, di sini yang akan dijelaskan itu ada 4 jenis dan juga metode dalam literatur review. Yang pertama, ada traditional review. Kemudian, yang kedua, ada systematic mapping study atau scoping study. Kemudian yang ketiga, ada systematic literature review atau systematic review. Dan yang keempat, ada tertiary study. Nah, apa perbedaan dari keempat jenis ataupun metode dari literatur review ini? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, traditional review. Nah, traditional review ini merupakan metode dari tinjauan pustaka yang selama ini umum dilakukan oleh para peneliti. Dan hasilnya banyak ditemukan pada survei paper yang ada atau yang pernah dilakukan. Artikel-artikel ilmiah yang direview dipilih sendiri oleh para peneliti pada satu topik penelitian dan dipilih berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang peneliti. Ya, ini saya ambil sumbernya dari website romisatriowahono.net. Kelemahan dari traditional review ini yaitu tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga memungkinkan terjadinya bias pada saat memilih paper-paper yang direview, yang akhirnya nanti akan berpengaruh pada kualitas survei paper yang dihasilkan. Kemudian metode yang kedua yaitu systematic mapping study. Ini merupakan metode literatur review yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan paper juga tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan filter yang telah ditetapkan. Nah, systematic mapping study ini biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang lebih luas daripada traditional review. Kemudian, systematic mapping study biasanya hasilnya berupa cluster dan klasifikasi dari temuan-temuan yang didapatkan pada suatu topik penelitian. Kadang dilakukan untuk mengidentifikasi tren penelitian ke depan suatu topik penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada systematic literature review atau yang biasa dikenal dengan SLR. Systematic literature review ini merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan juga menginterpretasikan seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau research question yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, ini menurut Kitchenham dan Charter pada tahun 2000. Metode SLR ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literatur review terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitinya. Dan kemudian yang terakhir atau metode yang terakhir yaitu tertiary study.
di mana tertiary study ini merupakan SLR dari SLR. Menggunakan metode yang sama dengan SLR, perbedaannya adalah apabila SLR membahas satu topik penelitian, kalau tertiary study lebih luas karena membahas satu bidang penelitian, bukan hanya satu topik penelitian. Demikian materi untuk video kali ini tentang literatur review. Semoga dengan adanya video ini, kalian dapat dengan mudah membuat literatur review. Hal yang perlu diingat dalam melakukan literatur review adalah melakukan analisis, mensintesis, meringkas, dan juga membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.